sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dalam keadaan tertumpuk satu sama lain dan ditutupi jerami dan dalam keadaan kepala yang sudah terpenggal. Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel, dan di video kali ini aku akan membahas salah satu kasus horor yang misterius dan menghantui negara Jerman yang terjadi pada tahun 1922, yaitu tentang sebuah keluarga yang dihabisi secara misterius. Cus tonton video ini sampai habis. Keluarga Gruber atau kini dikenal dengan keluarga Hinterkaifeck terdiri dari seorang kepala keluarga bernama Andreas Gruber yang berusia 63 tahun, istrinya Kazilia Gruber 72 tahun, anak mereka Victoria Gabriel 35 tahun, dua anaknya Victoria yaitu Kazilia Gabriel 7 tahun dan Joseph Gabriel 2 tahun. FYI, Victoria ini janda ya, jadi suaminya itu namanya Karl Gabriel. Dia meninggal di Prancis pada tanggal 29 Desember 1914 di Perang Dunia I. Dan untuk membantu mengurusi segala pekerjaan rumah, keluarga itu menyewa seorang pembantu rumah tangga bernama Crescens Rieger. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah pertanian kecil di negara bagian Bavaria yang terletak sekitar 43 mil di utara Munich, Jerman. Ladang pertanian itu dibangun oleh keluarga Gruber sejak tahun 1863 dan tumbuh semakin pesat pada tahun 1921 sampai 1922. Para tetangga mengenal keluarga Hinterkaifeck sebagai keluarga yang tertutup, dan Andreas yang notabene-nya seorang kepala keluarga memiliki temperamental yang buruk. Jadi pernah si Andreas ini ditegur sama tetangganya karena sering kepergok lagi berbuat kasar sama istri dan anaknya. Bahkan kalau lagi ngamuk, dia sering mengancam mereka dengan menodongkan benda berbahaya. Diancam pakai parang, pakai garpu rumput, bahkan pakai senapan. Bahkan kalau si Andreas ini lagi marah atau kesal sama anaknya, dia akan mengunci anak-anaknya di ruang bawah tanah sekalipun lagi musim dingin. Dan hal tersebut pernah membuat salah seorang putrinya yang bernama Sophie meninggal. Pada bulan September tahun 1921, seorang pembantu rumah tangga mereka yang bernama Crescens tiba-tiba mengundurkan diri. Ditanyakan sama majikannya, kenapa resign, Ce? Terus katanya, gak betah ah nek, rumah ini ada hantunya, cenah. Jadi Ce, setiap malam si Crescens ini sering sekali mendengar suara langkah kaki acak dari loteng kosong. Dan suara-suara seperti ada seseorang sedang beraktivitas di loteng kosong itu. Tapi pas dicek gak ada orang. Dan setiap tengah malam dia selalu mendapati pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Dan pas Andreas dengar alasan pembantunya resign gara-gara merasa terganggu dengan hal-hal janggal di rumah itu, ya si Andreas nggak percayalah awalnya. Sampai pada akhirnya beberapa bulan kemudian Andreas mengalami hal serupa. Dia juga mendengar suara yang sama di loteng kosong itu, dan hal tersebut pernah dia ceritakan ke tetangganya. Cek, coba dia lapor polisi. Siapa tahu itu maling atau apa kayak gitu, kata tetangganya. Ah enggak Ce, gak usah katanya. Pada bulan Maret tahun 1922 terjadi badai salju dan lapisan salju menyelimuti pertanian Hinterkaifeck, dan Andreas menemukan hal yang mengerikan. Serangkaian jejak kaki tercetak jelas di salju yang mengarah dari hutan menuju ke ruang mesin pertanian. Dan FYI, kunci di ruangan mesin itu kondisinya rusak dan belum sempat diperbaiki, sehingga Andreas mengira bahwa sepertinya ada orang asing yang menggunakan ruangan pertanian itu sebagai tempat berlindung. Sama si Andreas dicari kan, siapa nih orang yang berani masuk ke ruangan mesin? Dia cari di setiap sudut, nggak ada. Dan hal yang paling mengerikan adalah tidak ada jejak kaki yang menunjukkan orang asing itu keluar dari tempat itu. Jadi gini, awalnya kan si Andreas lihat ada jejak kaki dari arah hutan menuju ke ruangan mesin pertanian. Terus pas dicari, nggak ada orang di sana. Nah, kalau orangnya kabur, harusnya kan ada jejak kaki lain yang kembali menuju ke arah hutan lagi kan. Nah, ini nggak ada. Jadi jejak kaki siapa itu? Apa orangnya masih ada di sekitar pertanian atau udah cus? Beberapa hari berikutnya, Andreas menemukan sebuah koran yang enggak dia pesan. Jadi gini, di tahun itu kalau mau beli koran kita harus jalan ke kota. Kecuali kita berlangganan koran. Masalahnya dari seluruh anggota keluarga yang tinggal di sana nggak ada yang langganan koran. Bahkan tetangganya
nggak ada juga yang langganan koran. Dan selama beberapa hari itu ada aja kejadian-kejadian aneh, mulai dari beberapa kunci yang hilang, dan bahkan penampakan pria berkumis misterius yang selalu mondar-mandir di sekitar pertanian. Dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 1922, seorang wanita bernama Maria Baumgartner, susah banget namanya, yang berusia 44 tahun datang ke rumah itu untuk bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, menggantikan pembantu yang sebelumnya. Keesokan harinya, pada tanggal 1 April, seorang penjual kopi bernama Hans Skirovsky dan Edward Skirovsky datang ke rumah itu untuk mengambil pesanan. Tapi kok pintu dan jendelanya rumah itu terkunci ya, diketok-ketok nggak ada yang nyaut. Ya udah, mereka pergi gitu aja. Dan hari itu, Cazilia juga nggak masuk sekolah. Gurunya merasa sangat khawatir karena nggak biasanya Cazilia absen tanpa pemberitahuan dari ibunya. Dan di hari Minggu, tidak biasanya satu keluarga ini nggak ibadah di gereja. Apalagi Victoria merupakan salah satu anggota paduan suara gereja. Di tanggal 3 April, seorang tukang pos mengantar surat. Biasanya kalau zaman dulu surat-surat dimasukin ke kotak gitu kan. Nah, di sana dia menyadari kok surat-surat dari hari Sabtu, which mean 2 hari sebelumnya masih numpuk ya. Dan pada tanggal 4 April, Albert Hofner, seorang teknisi untuk mesin pertanian, tiba di tempat itu untuk memperbaiki mesin pertanian. Tapi dia tidak melihat satupun anggota keluarga di sana. Dia cuma lihat pintu gudang terkunci dan ada suara anjing menggonggong dari dalam. Tapi ruangan mesin terbuka. Ya udahlah, dia cus masuk ke ruangan mesin dan dia memperbaiki mesin pertanian selama 4 jam. Satset, selesai, dan pas mau balik, dia melihat anjing keluarga itu sudah terikat di luar dan pintu gudang dalam keadaan terbuka. Tapi nggak ada satupun anggota keluarga yang terlihat di sekitar rumah. Dia pulang menuju ke kota, tapi kejadian yang baru saja dialaminya kayak mengganjal gitu. Kayak ada yang aneh. Diceritakanlah sama temennya yang namanya Lawrence. Cek, tadi masa gini katanya. Dan dia merasa khawatir juga hingga akhirnya Lawrence meminta tolong ke anaknya yang namanya Johan dan anak tirinya yang namanya Joseph untuk Cek, coba kalian berdua cek di sekitar rumah keluarga Graber. Siap, Dedi, katanya. Kemudian di jam 15.30, keduanya datang dan pas dicek, emang rumahnya sepi. Sehingga Loren memutuskan untuk datang sendiri ke rumah itu bersama temannya yang bernama Michael dan Jacob. Setibanya mereka di sana, ternyata seluruh pintu rumah dalam keadaan terkunci, kecuali pintu gudang yang sudah dalam keadaan terbuka. Dan pas mereka masuk ke gudang, mereka langsung menemukan Andreas, istrinya, Victoria, dan Cazilia sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dalam keadaan tertumpuk satu sama lain dan ditutupi jerami dan dalam keadaan kepala yang sudah terpenggal. Dan kepala yang sudah terpenggal itu kondisinya sudah hancur. Loren mencoba memindahkan satu persatu jasad yang menumpuk itu untuk memeriksa apakah ada yang masih hidup. Dan di tengah aktivitasnya, dia menyadari Joseph kecil tidak ada di antara mereka. Loren yang panik masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan menemukan Joseph dan Maria sudah tidak bernyawa di dalam kamar, dalam keadaan berlumuran darah. Berita tentang kematian anggota keluarga Graber segera menyebar sampai ke kota, dan beberapa jam kemudian Inspektur John Rain Graber dari Departemen Kepolisian Munich tiba di TKP untuk melakukan penyelidikan. Dan yang paling bikin polisi-polisi itu gemes nih ya, tetangga-tetangga di sana kan pastinya berkerumun dong, kepo. Sementara polisi itu lagi pada olah TKP, si tetangga-tetangga ini tuh masuk ke dapur rumah, malah pada memacita. Masak-masak sambil hahihi. Susah banget disuruh tertibnya dan pastinya banyak benda-benda yang harusnya nggak boleh dipindahkan kan. Yang menjadi kebingungan polisi pada waktu itu adalah bagaimana cara keempat korban ini bisa dihabisi di gudang. Apakah mungkin pada saat kejadian, si pelaku membuat suara-suara keributan sehingga memancing keempat anggota keluarga untuk masuk ke gudang. Dokter pengadilan Johann Baptist Aumuller mengungkapkan tidak adanya ditemukan tanda-tanda bekas perlawanan di tubuh mereka. Dan rata-rata mereka semua meninggal akibat pukulan di kepala mereka sebelum mereka dipenggal. Jadi dipenggalnya pas udah mati dan senjata yang digunakan untuk memenggal kepala mereka adalah cangkul. Jadi dipacul gitu lehernya, kecuali Cazilia.
anak pertamanya Victoria. Dia adalah orang terakhir yang meninggal di antara 4 orang itu ya. Jadi pas dipukul, si Cazilia ini gak langsung mati dan sempat hidup selama beberapa jam. Karena pas dia berbaring di antara tumpukan jerami itu, dia melihat keluarganya tewas dan hal tersebut membuatnya terguncang sehingga dia mencabut-cabut rambutnya sendiri. Kalau si Cazilia nggak langsung dipenggal, kayaknya nunggu mati dulu, abis itu baru dipacul. Dan korban yang paling terakhir adalah si kecil Joseph. 1 kali pukulan dia langsung tewas soalnya. Dan Joseph dipukul dalam keadaan tertidur di bagian wajah dan rahangnya di kamar Victoria, dan jasad Joseph ditutupi oleh salah satu gaun milik ibunya. Dan mereka semua meninggal pada tanggal 31 Maret di malam hari. Sementara Maria ditemukan di kamarnya dan tubuhnya ditutupi pakai spray. Jadi hasil penyelidikan polisi, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang muncul dari misteri penghilangan nyawa keluarga Graber. Yang pertama, pada tanggal 1 April pukul 3 dini hari, seorang petani dan tukang daging yang bernama Simon Ray Blender melihat 2 orang sosok asing di tepi hutan, dan pas dideketin, 2 sosok itu kayak langsung berpaling dan kabur gitu sehingga nggak kelihatan tampangnya. Kejanggalan kedua, sang pembunuh sempat tinggal di rumah itu setelah seluruh anggota keluarga itu tewas. Pertama, cerobong asap sempat terlihat menyala dan anjing Pomeranian milik keluarga tidak terluka sama sekali. Dan anjing itu sehat karena kelihatan bahwa anjing itu sering diberi makan selama rentan waktu sebelum jasad seluruh anggota keluarga ditemukan. Bahkan ternak-ternak yang ada di kandang itu pun masih dikasih makan, Cek. Bahkan si pelaku sempat menghabiskan persediaan roti di dapur dan sempat-sempatnya makan daging. Ada salah seorang pengrajin namanya Michael kebetulan lewat dan melihat cerobong asap di rumah itu menyala, tapi aneh, asap yang keluar dari cerobong rumah keluarga Graber baunya sangat busuk. Dan pada saat kejadian seluruh pintu rumah itu terkunci dari dalam, dan hal tersebut memunculkan spekulasi bahwa pelakunya kemungkinan adalah seseorang yang tahu seluk-beluk rumah itu termasuk urusan pertanian dan peternakan. Dan dari setiap bekas tebasan di leher para korban, kelihatan kalau pelakunya ini piawai menggunakan cangkul. Namun karena bukti yang kurang dan zaman itu tentu belum secanggih sekarang, sehingga polisi kesulitan untuk mempersempit daftar calon tersangka. Apakah tersangkanya tetangga mereka atau mungkin orang terdekat mereka? Gak ada yang tahu. Yang jelas hal tersebut memunculkan banyak sekali teori konspirasi. Teori yang pertama, pembunuhnya adalah Lawrence Chilton-Bauer. Namanya susah ya. Yaitu laki-laki yang pertama kali menemukan jasad keluarga itu di gudang. Nah, ada gosip yang menyebutkan bahwa Joseph adalah anaknya Victoria dan Lauren. Dan mereka berencana untuk menikah, tapi Andreas gak setuju sehingga hubungan mereka akhirnya kandas. Hingga akhirnya Lauren menikahi wanita lain dan dia memiliki seorang bayi, namun sayangnya bayinya meninggal. Mungkin saja Lauren dendam atas kematian bayinya, tapi dia terus dipaksa untuk membayar tunjangan untuk Joseph oleh Victoria. Sehingga dia dendam dan membunuh seluruh keluarga itu. Dan kedua temannya yang sempat memperhatikan gelagat Lauren ketika menemukan jasad keluarga itu, sikap yang ditunjukkan Lauren sangat tenang. Terkesan acuh tak acuh, kayak gak ada kaget-kagetnya. Kurang greget gitu reaksinya. Bahkan dia bisa tahu kalau Joseph gak ada di antara 4 jasad itu kan. Padahal kepala mereka terpenggal semua, kayak orang yang udah tahu aja gitu. Dan Lauren bisa masuk dengan mudah melalui pintu depan. Ingat kan, pintu dalam keadaan terkunci dari dalam, dan sebelum kejadian terjadi, beberapa kunci di rumah itu hilang. Tapi tuduhan itu tetap dibantah sama Lauren. Dari mana, Ce, kamu punya kunci rumah keluarga Graber, kata polisinya. Ya dari Victoria lah, Ce, kan saya pacarnya, kata si Lauren. Hingga akhirnya Lauren dikesampingkan sebagai tersangka karena tidak ada bukti langsung yang mengarah ke Lauren. Teori yang kedua, pembunuhnya adalah mantan suami Victoria, Carl Gabriel. Loh kok bisa, bukannya si Carl tewas di Perang Dunia I? Jadi banyak yang percaya bahwa sebenarnya si Carl ini masih hidup dan baru saja kembali dari perang dan membunuh keluarga itu karena dia tahu ternyata istrinya punya hubungan sedarah dengan Andreas, bapaknya sendiri. Tapi pas dicoba diselidiki, dicari keberadaannya si Carl, yang gak ketemu. Bahkan teman-temannya Carl bersaksi, hah gak salah Ce nyari si Carl, dia kan udah meninggal di Prancis, ada gila-gilanya, kata temennya.
Ternyata emang si Carl udah beneran meninggal tanggal 29 Desember 1914 di beberapa bulan pertama Perang Dunia I. Dan banyak rekan prajuritnya yang menyaksikan bagaimana Carl tewas. Cuman emang jasadnya nggak pernah ketemu. Entah hilang atau hancur, kan mereka juga ditanya ya meneketehe. Teori yang ketiga, pembunuhnya bisa jadi Andreas atau Victoria. Gosip tentang perkawinan sejarah antara Andreas dan Victoria udah jadi rahasia umum dan bukan cuma sekedar gosip panas aja. Jadi awalnya kejahatan Andreas yang memperkaos Victoria kan terdokumentasikan di pengadilan. Entah perbuatan siapa, berkas itu bocor ke tetangga-tetangganya sampai jadi berita terkini waktu itu. Dan atas perbuatannya, Andreas pernah dihukum selama 1 tahun penjara dan Victoria juga dihukum selama 1 bulan walaupun sebenarnya Victoria korban ya. Bahkan katanya Joseph bukanlah satu-satunya anak hasil hubungan sedarah keduanya. Ada anak lain yang entah anak-anak itu ada di mana karena Kazilia lahir pada tahun 1915 dan Joseph lahir tahun 1919. Sementara suami Victoria kan meninggal di Perang Dunia I di tahun 1914. Gak mungkin dong Hamidun lama-lama dikira anak genderuwo. Bisa jadi katanya salah satu di antara Andreas dan Victoria membunuh satu keluarga itu, habis itu barulah bunuh diri. Namun menurut hasil pemeriksaan pada luka-luka jasad mereka, gak kelihatan tanda-tanda bunuh diri. Kan mereka matinya dipenggal pakai cangkul, masa ia mau nyangkul diri sendiri kan gak mungkin. Kecuali salah satu di antara mereka ada yang gantung diri atau minum racun baru masuk akal. Teori yang keempat, perampokan. Masih ingat kan mantan pembantu keluarga Graber si Crescens Rieger? Si pembantu ini pernah bersaksi bahwa 2 orang pembantu pekerja pertanian dan 1 pekerja pertanian di Hinterkaifeck adalah pelakunya. Yang pembantu pekerja pertanian namanya Anton Bichler dan Karl Bichler. Dan pekerja pertaniannya namanya George Siegel. FYI, si Anton sama si Carl ini bersaudara ya, jadi si Crescent. Sumpah, susah banget namanya, aku singkat aja ya jadi Mbak Kres. Nah, si Mbak Kres ini bilang pas si Anton sama si Carl bantuin panen kentang di sana, mereka nih sering banget ngegosipin keluarga Graber, sampai si Antoni ngomong, ih Cil, harusnya keluarga itu udah mati deh. Nah, si Mbak Kres ini pernah mergoki si Anton lagi ngobrol dari balik jendela kamarnya, dan dia tahu betul nih pasti si Anton sama si Carl dia lagi ngobrol. Tapi sama si Kres didiemin aja. Anton dan Carl menggandeng George karena kan George pekerja pertanian kan. Otomatis harusnya dia tahu seluk-beluk tentang pertanian itu. Bahkan dia tahu tempat-tempat tertentu keluarga itu menyimpan harta milik mereka. Dan pas diinterogasi, George dituduh pernah membobol dan merampok rumah keluarga Graber. Tapi ya itu, baik Anton, Carl, dan George tetap dikesampingkan sebagai tersangka karena nggak ada bukti langsung yang mengarah ke mereka. Sumpah ini gara-gara nama mereka yang belibet gitu, jadi kayak susah gitu loh nyebutinnya. Jadi agak grogi gimana gitu. Dan sejauh ini itulah beberapa teori konspirasi yang mungkin lebih mendekati antara si pelaku dan keluarga Graber. Selebihnya paling banyak cocok loginya sih. Wajar, namanya juga kasus misterius, dan selama penyelidikan itu pun polisi tidak bisa menemukan di mana si pelaku menyembunyikan senjata pembunuhannya. Sampai tengkorak kepala para korban sengaja dibawa ke Muinch untuk diperiksa lebih lanjut. Bahkan saking rumitnya, tengkorak-tengkorak jasad itu sampai dibawa ke para cenayang untuk mencari petunjuk metafisika. Dibawa ke dukun, Nek. Biar kebongkar siapa dan apa yang sebenarnya yang terjadi di keluarga itu di malam tanggal 31 Maret itu. Kan di Terawang tuh tengkorak-tengkoraknya. Tapi hasilnya nihil, katanya tengkorak-tengkorak itu tidak mau berbicara. Dibawa ke dukun A, hasilnya ngeblank, dibawa ke dukun B, sama aja. Sampai akhirnya terpaksa tubuh-tubuh jasad itu harus dikuburkan tanpa kepala. Dan sialnya, kepala-kepala itu hilang selama Perang Dunia Kedua. Jadi ya udah mereka dikuburnya, nggak ada kepalanya sampai sekarang. Kemudian bangunan di Hinterkaifeck dihancurkan pada tahun 1923. Seorang guru bernama Hans sempat melihat Loren ada di sana pada tahun 1925 di antara sisa-sisa peternakan Hinterkaifeck yang udah rata. Ditanyakan, "Cek, ngapain di sini?" Terus dijawab sama si Loren, "Upaya pelaku untuk mengubur jenazah mereka di gudang telah terhalang oleh tanah yang beku, Cek." Gitu katanya. Kan aneh. Kayak seolah-olah si Loren ini tahu persis apa yang dipikirkan oleh si pelaku waktu itu gitu loh.
Baru pas bangunan itu dirobohkan, cangkul yang dipakai sebagai senjata pembunuhannya ketemu di loteng, dan ada pisau lipat di antara tumpukan jerami. Dan pada tahun 2007, 15 mahasiswa akademik kepolisian di Fürstenfeldbruck menyelidiki kasus tersebut menggunakan teknik investigasi kriminal modern. Jadi di tahun itu mereka menyebutkan bahwa kurangnya tenaga forensik profesional. Secara khusus banyaklah metode penyelidikan yang dikritik. Ya kalau dipikir-pikir jauh juga sih, 1922 ke 2007 berapa banyak teknologi yang udah berkembang antara rentan waktu tersebut kan. Ya pastilah tahun 1922 masih konvensional banget, dan pembunuhnya juga udah nggak bisa diidentifikasi, orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan dan saksi-saksi juga udah pada meninggal lah. Namun mereka percaya terhadap satu teori bahwa pelakunya adalah titik-titik. Nggak tahu emang teorinya dirahasiakan untuk menghormati keluarga dan keturunannya cenah. Jadi ya udah, motif dan pelaku sebenarnya hanya keluarga Graber, si pelaku yang juga udah meninggal, dan Tuhan aja yang tahu. Menurut kalian siapa nih kira-kira yang lebih mencurigakan di kasus ini? Nah, itulah tadi kisah mengerikan tentang pembantaian satu keluarga di peternakan Hinterkaifeck. Buat kalian yang tahu lebih banyak tentang kasus ini, mungkin ada informasi yang kelewat, boleh tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat yang nggak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, misteri, biografi, pokoknya apa aja yang kalian mau untuk aku bahas di channel ini, silakan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!